Untuk Anda yang merasa masuk angin karena kekurangan duit, sama dong kayak gue kasih solusi buat lu. Ada tolak miskin. Minum tolak miskin 1 saset tiap harinya akan membuat hidupmu jadi lebih nyaman lagi. Dijamin setelah minum tolak miskin, beban hidupmu gara-gara gak punya duit bakal berkurang nih. Jadi hidupmu bakal semakin semangat. Tolak miskin, wes bablas miskin nih. Jika miskin berlanjut, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kayaknya nih 2019 tuh adalah waktu atau jam atau masa dimana kayaknya adik-adik tingkat gua tuh mulai mengenal gua gitu. Padahal ketika mereka masuk di SMA, angkatan gue tuh udah lulus. Jadi mereka masuk 2018, gue tuh udah lulus. Jadi mereka dapat kenal sama gue dari mananya gitu. Makanya sekarang kayaknya adik-adik tingkat gue itu udah mulai mengenal gue. Banyak banget nih, adik baik yang cewek maupun cowok ya. Banyak banget yang mulai mengenal gue, dan bahkan ada beberapa dari mereka, ini jujur ya, ada salah satu adik tingkat SMA gue yang sampai rela-rela nyari-nyari nomor WhatsApp gue dan nge-DM Instagram gue untuk, lo tau gak buat apa? Buat tanya-tanya konsultasi gimana caranya bisa masuk SNMPTN. Karena kebetulan ya, gue diterima di kampus pun juga dengan jalur SNMPTN. Mungkin mereka berpikir bahwa kayaknya masuk jalur SNMPTN ada trik-triknya deh, minta kita tanya ke Lukman dong ya. Padahal sebenarnya itu faktor aja. Tapi ya karena mereka memang minta, ya udah gue kasih aja gitu. Weh, ada yang di tengah hari lagi lapar-laparnya nih, weh. Gue ada solusinya nih. Warteg tempatnya. Warteg menyajikan menu-menu khas dan beragam, yang pastinya nggak cuma bikin perut kenyang, tapi juga bikin hati senang, bro. Dapatkan diskon hingga 50% untuk pembelian makanan dan minuman dengan total Rp50.000. Semuanya cuma ada di Warteg. Nah. Dan gue mau ngasih satu fakta menarik nih. Ini kayaknya gak banyak orang tahu bahwa gue adalah salah satu dari Twi Boys. Nah ini nih, gak ada yang tahu nih. Buat teman-teman yang gak tahu apa itu Twi Boy, Twi Boy itu adalah sebutan bagi fans Cherry Bell yang laki-laki. Pasti kalian gak percaya, bro, gue ngefans banget dulu sama Cherry Bell, bener. Lo tau gak? Saat itu ya 2011 gue SD kelas 5. Gue mengingat-ingat itu kayak agak gimana gitu. SD tahun 2011 ya, gue tuh bahkan sampai nyari poster majalah gitu yang isinya foto formasi Cherry Bell pada saat itu. Kayaknya sekarang tuh poster udah gak ada deh, karena memang Lukman dan Nafi, hey, Anda lagi. tapi sekarang gue mikir emang apa salahnya gitu. Dan saking Toy Boy-nya gue, dulu Cherry Bell itu ada sebuah program TV yang dimana Cherry Bell tuh jadi cast-nya. Lo inget gak? Di Antv kalau gak salah 2011-2012 itu ada program namanya Cibi-Cibi Burger. Tayang abis Facebooker, gue masih inget banget. Dan itu tayangnya kalau gak salah, seinget gue jam 7 tiap hari Rabu. Di jam yang sama, nyokap bokap lagi nontonin Tukang Bubur Naik Haji. Tukang Bubur Naik Haji tayang jam 7 di RCTI. Cibi-Cibi Burger tayang jam 7 setiap hari Rabu di Antv. Saat itu di hari Rabu jam 7, gue selalu minta ke nyokap bokap gue, Pak, Bu, jam 7 tiap hari Rabu setel Antv, titik, tidak boleh diganti. Anjir, gue sampai kayak gitu. Sesaat lagi, kamu bakal mendengarkan video podcast with Lukman Hanafi. Lebaran sebentar lagi, asik. Terus apa sih kelanjutannya?
Aduh. Oke, selamat datang kembali di video podcast with Nur Hanafi. Dan selamat datang di episode perdana di tahun 2023. Aduh, 2023 baru, untuk episode perdana baru kita bikin di bulan, apa nih sekarang, bulan April ya? Bulan April 2023. Dan kebetulan, ini adalah jelang waktu Lebaran, beberapa hari lagi kita udah mau Ramadan udah mau habis, dan kita akan menyambut hari nan suci Idul Fitri. Dan video podcast untuk episode 14 ini gue hadirkan spesial untuk apa sih namanya, ikut memeriahkan gitu, untuk ikut menemani teman-teman semuanya, terutama menjelang menuju Hari Raya Idul Fitri. Dan video podcast episode ini pun juga gue masukin ke dalam satu paket konten yang gue bikin lagi. Dan paket konten ini gue kasih nama Pesona Lebaran. Yes. Kalau ngomongin soal paket konten, sebenarnya udah dari tahun lalu, sejak 17-an ya, pas bulan Agustus 2022 gue bikin paket konten tuh. Paket konten 77, ada podcast, ada live show gitu-gitulah. Itu buat ngerayain 77 tahun RI. Nah, untuk yang kali ini gue bikin lagi paket konten dengan dua konten yang sama, yaitu podcast dan juga live show, begitu. Dan ini gue kasih nama paket kontennya ini adalah Pesona Lebaran. Kenapa? Karena dua konten ini akan hadir menemani kalian menjelang waktu Lebaran, begitu. Dan ya sekaligus mewarnai ikut-ikut memeriahkan gitu di Hari Raya Idul Fitri nanti, gitu. Podcast kali ini kita mau ngomongin banyak hal tentang Lebaran dan juga Ramadan. Terutama gue pengen ngomongin ini karena gue pengen sharing aja sih sebenarnya. Gue pengen sharing kegiatan gue selama Ramadan, selama 1 bulan terakhir ini di tempat yang udah lama banget, mungkin sekitar 2 tahun gak pernah gue tinggali. Dan akhirnya di tahun 2023 gue kembali lagi ke tempat itu, ya, di kosan gue. Karena kembali lagi ya, karena kita balik lagi 2020-2021 pandemik ya kan, jadi nggak balik di kos. 2020 pas awal-awal COVID udah pasti balik ke rumah. Ramadan 3 kali kayak ini ya di rumah, 2020, 2021, 2022. 2 tahun nggak di kos, 2020-2021 karena COVID. 2022 gue nggak di kos karena gue ngambil cuti. Jadi 2023 baru balik lagi ke kosan dan menjalankan Ramadan di kosan. Mungkin podcast episode kali ini akan cocok untuk teman-teman semuanya yang mungkin lagi mau rencananya mau ngerantau. Merantau dalam artian ya mungkin lo merantau untuk kerja, atau mungkin lo merantau untuk menuntut ilmu gitu. Karena gue yakin juga teman-teman semuanya ada yang dengerin ini, setidaknya ada yang keterima di perguruan tinggi, baik itu negeri, swasta, dan yang lain-lainnya. Dan kalian mungkin penasaran pengen tahu gambaran gimana sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak kosan begitu, terutama di bulan Ramadan gitu. Walaupun sebenarnya itu bukan suatu hal yang penting, kalian karena pastinya kalian bakal bisa kalian bisa ngerasain sendiri tanpa harus dibayangkan gitu. Gue mau mulai bahasan kali ini di episode 14 ini dengan gue pengen memulai dengan perbedaan Ramadan mungkin. Perbedaan Ramadan di tahun lalu, 2022 dan 2023 yang gue alami. Setidaknya, ya mungkin perbedaannya adalah kegiatan Ramadan gue di rumah dan juga di kosan. Kayak gitulah gampangnya. Gue akan mulai mungkin dari beberapa kegiatan-kegiatan atau mungkin beberapa hal-hal yang mungkin khas banget di Ramadan. Kalau ngomongin soal Ramadan, yang paling khas adalah kegiatannya sahur, berbuka gitu kan. Kalau di rumah ya pastinya kebetulan keluarga gue masih komplit, bokap, nyokap, kakak masih komplit lah gitu. Jadi tahun lalu Ramadan masih lengkap sama keluarga. Jadi waktu sahur ada yang bangunin. Walaupun sebenarnya gue nggak di Ramadan, ya selama Ramadan tahun lalu tuh kayaknya gue di waktu malam tuh nggak pernah tidur deh. Jadi dari rentang waktu malam mungkin mulai dari jam 6 lah, jam 6 sore sampai waktu subuh nggak tidur sama sekali gue. Baru tidurnya habis subuh. Itu tahun lalu.
tahun sekarang juga masih sih. Jadi tahun lalu gue tetap puasa komplit satu keluarga inti, bokap nyokap kakak gitu. Jadi kalau misalkan sahur ada yang bangunin, kadang-kadang kalau misalkan buka ya kalau misalkan sahur ada yang bangunin, masak keluarga masak gitu. Tapi mungkin yang bikin sesuatu bikin gue ngerasanya sih Ramadan selama melaksanakan kegiatan Ramadan di kosan itu gak ada bedanya sama, kalau gue bilangnya gak ada bedanya atau ya vibe-nya masih sama-sama atau biasa-biasa aja gitu dibanding dengan tahun lalu. Ramadan tahun lalu adalah karena gue tuh mungkin setiap 2 hari sekali gue nyempetin waktu untuk telepon bokap sama nyokap di rumah. Gue selalu nyempetin setidaknya 2 hari sekali lah. 2 hari sekali gue nelpon nyokap ataupun bokap ya untuk setidaknya untuk ngobrol ikut ngobrolin tentang hal-hal tertentu gitu di waktu sahur maupun berbuka, karena serunya tuh di situ gitu. Karena kemudian yang kedua gue mungkin kita ke kegiatan beribadahnya. Kalau ngomongin soal kegiatan beribadah pastinya kan di bulan Ramadan kalau nggak ada puasa sama sholat tarawih. Kadang-kadang sholat wajib pun juga ada tuh. Ya pasti kalau sholat wajib mah tiap hari pasti ada. Maksudnya kegiatan-kegiatan beribadah yang khusus biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan tuh ya kalau nggak puasa sama tarawih kan. Kalau tahun lalu puasa ya pastinya bareng keluarga komplit. Tarawih kalau gue sendiri ya mungkin sejak 2017 gue tuh sholat tarawih sama keluarga itu nggak pernah ke masjid sejak 2017. Saya ingat sejak gue kelas 2 SMA pada saat itu 2017 gue dan keluarga nggak pernah sholat tarawih di masjid. Jadi sholat tarawih ya di rumah aja dan berjamaah tetap gitu. 2023 apa yang terjadi? Ya sholat tarawih ya walaupun untuk beberapa anak kosan gitu sholat tarawih mungkin masih aman-aman aja gitu. Mungkin sholat tarawih masih di mushola terdekat atau di masjid terdekat gitu. Tapi kalau gue sendiri atau kadang-kadang gue ngajak teman untuk sholat jamaah lah, ngajak teman kosan atau teman tangga kosan gue untuk ya kita jamaah bareng gitu. Itu kemudian apalagi kegiatan Ramadan ya sholat wajib di malam hari ya pastinya sholat tarawih. Selain itu sholat subuh pasti berjamaah tapi ya kalau di rumah ya tetap sendiri gitu kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, oh ya gue lupa, gue pengen ngomongin soal ini nyari makan mungkin ya untuk sahur maupun buka. Kalau di rumah kan pasti kan nyokap dan bokap atau nyokap masak begitu untuk sahur dan bukanya satu rumah gitu kan, untuk satu rumah buat anak lah, buat bokap nyokap anak-anaknya, menantunya, cucunya gitu. Tapi kalau tahun ini ya karena gue anak kosan jadi mesti nyari sendiri gitu kan, entah nyari takjil sendiri lah, nyari makan sendiri lah, nyiapin bahan-bahan sendiri lah, nyiapin bahan-bahan makanan sendiri lah. Kalau lo bisa masak mungkin lo masak sendiri lah, seperti itu. Tapi kembali lagi gue bilang nggak semua anak kosan melakukan hal itu. Ada yang kalau misalkan buka mereka nyari buka gratis. Biasanya banyak tuh selama Ramadan tuh entah mungkin organisasi atau mungkin lembaga atau mungkin perkumpulan tertentu biasanya itu ada agenda buka gratis. Jadi bagi-bagi menu buka gratis untuk masyarakat kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya kebanyakan atau yang sering gue lihat, yang sering kali ada buka gratis itu adalah dari masjid atau musola. Nah, biasanya anak-anak kosan yang dimana mereka adalah pemuja barang gratis, apapun yang gratis kita sikat, pastilah ada buka gratis kita sikat dong. Kita datengin, ambil, lumayan kan, hemat duit 10.000 kalau untuk standarnya Solo ya. Kalau untuk standarnya Solo setidaknya kita hemat 10.000 untuk makan gitu ya. Mungkin kita tetap ngeluarin 10.000 untuk sahur, tapi setidaknya dalam satu hari kita nggak ngeluarin 20.000 lah. Kita mungkin ngeluarinnya cuma satu hari cuma 10.000 hanya untuk makan gitu. Jadi bukannya gratis, sahurnya tetap nyaring ya, karena kayaknya jarang banget sahur gratis tuh, kayaknya jarang banget. Kalau di gue sendiri, ini entah gue yang kudet atau gimana, kalau di Solo
kalau di tempat gue itu jarang banget yang namanya sahur on the road. Jadi jarang banget ada kegiatan nih sahur gratis gitu kan. Ya kalau misalkan sahur ya nyari warungan atau angkringan terdekat gitu untuk makan sahur gitu. Atau kalau cara gue gini, kalau cara gue nyari lauk nyari lauk untuk menu buka dan sahur. Jadi gue nyari lauk di warung, gue beli yang porsinya agak banyakan dikit. Jadi itu bisa gue konsumsi untuk waktu sahur maupun berbuka gitu. Jadi waktu berbuka gue beli lauk, gue makan pakai lauk itu. Nah, ntar sisanya untuk waktu sahur. Kalau misalkan lu beli lauk begitu, kan lu beli nasi sama lauk buat buka. Lauknya kan agak banyak tuh. Nah, sahur gimana dong? Gak mungkin makannya cuma lauk doang. Ya, itulah ada yang namanya nyetok bahan makanan. Yang gue lakukan adalah nyetok bahan makanan. Itu dia, terutama beras. Untuk apa? Ya untuk sahur. Tapi setelah gue nyetok beras, ternyata beras tuh banyak banget. Sehingga gue mikirnya setelah ini ya udah, gue cuma beli lauknya aja. Jadi buat sahur dan buka ya udah, gue masak nasinya sendiri aja. Dan akhirnya ya itu, gue beli 2 kilo untuk 1 minggu cukup. Ya kayak gitu-gitu ya. Ada nyari buka gratis gitu kan, nyari buka gratis di masjid-masjid, biasanya banyak tuh di situ. Nyari buka gratis di sana, tapi untuk sahur ya tetap nyari sendiri ya, nggak mungkin. Karena kalau di daerah gue di Solo, kalau di daerah kosan gue di Solo itu jarang banget ada yang namanya sahur on the road. Kan biasanya kan sahur on the road itu kan bagi-bagi sahur gratis kan buat orang-orang. Jarang banget gue nemuin itu di Solo. Jadi ya kebanyakan cuman buka gratis doang. Dan banyak banget anak-anak kosan memanfaatkan buka gratis ini gitu. Lanjut ke kegiatan mungkin ya, kegiatan di sekitar gitu, kegiatan atau interaksi gue dengan kehidupan sekitar gitu lah ya. 2022 yang lalu kan gue masih di rumah tuh, dan ini mungkin gue yang agak terlalu deso dalam tanda kutip atau gimana, karena di tahun 2022 adalah tahun dimana gue tuh lebih interaktif, lebih aktif gitu, berinteraksi, berkomunikasi dengan tetangga kampung gue, terutama yang anak-anak muda. Karena kebetulan gue di saat itu gue kan jadi bagian dari pemuda-pemudi kampung lah gitu. Nah di bulan Ramadan itu ada agenda pemuda-pemudi kampung yang bisa dilakukan, yaitu adalah ronda malam dan juga bangunin orang untuk sahur. 2023 tidak ada kegiatan itu karena emang gue di kosan ya. Tapi yang gue inget 2023 yang terjadi di tahun 2023 ketika gue di kosannya itu adalah ya pastinya bangunin tetangga kos untuk sahur, ngebangunin tetangga kos untuk sahur. Jadi kalau misalkan kita bangun di waktu mungkin sebelum waktu sahur ya, mungkin sekitar jam 2 atau jam setengah 3 itu kita bangun, ngumpulin anak-anak yang masih bangun gitu untuk ngebangunin tetangga-tetangga lain untuk sahur, tetangga yang kosan yang lain untuk sahur gitu. Ya caranya gimana ya? Cuman datang, cuman kumpulin, terus kemudian di setiap kamar ketukin pintu, tang tang tang, mas sahur mas. Di pintu yang lain, tang tang tang, sahur mas. Ke kamar yang lain, tang tang tang, sahur mas, gitu. Padahal walaupun sebenarnya yang di dalam kamar tuh belum tentu mereka tidur, mereka mungkin masih terjaga gitu. Kayak gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin di Ramadan tahun lalu gue lebih sering konten ya, karena kalau teman-teman yang ngikutin gue banget tahun 2022 gue tuh punya konten yang hadir setiap waktu jelang buka puasa. Konten itu live stream ya, pastinya konten live di sosial media gue, di Instagram juga di TikTok. Nama show-nya adalah Ngabuburit Show atau Ngabuburit on the Show. Itu gue live dari jam 4:30 sore sampai jam paling sore, paling ininya sampai jam waktu buka puasa daerah gue. Dan itu hadir 2 hari sekali. 2 hari sekali, dan itu dibagi shift-shiftnya gitu loh. Ada shift-shiftnya. 2023 tidak ada sama sekali. Karena live bukan suatu hal yang paling prioritasnya nggak terlalu utama buat gue. Jadi gue nggak ngelakuin itu.
Tapi di waktu senggang, setidaknya di waktu senggang atau di waktu yang free, contohnya adalah di sekarang ini 1 minggu atau ya 10 hari sebelum Lebaran, yang dimana itu adalah waktu libur atau waktu kosong, dimana semua mata pelajaran semua mata kuliah gue tuh bisa dilakukan atau bisa berlangsung dengan daring. Ya udah, gue manfaatkan aja itu untuk balik ke rumah, dan ya udah kegiatan bikin konten seperti ini. Gue udah ngomongin soal Ramadan dan Lebaran. Enggak, lebarannya belum, tapi ntar aja lebarannya, gampang. Untuk ngomongin soal Lebaran mungkin ntar aja di habis ini. Tapi gue pengen ngomongin soal tips-tips, karena kembali lagi gue bilang bahwa podcast ini akan episode kali ini cocok untuk teman-teman yang berencana mau merantau, entah untuk menempuh pendidikan atau teman-teman yang lagi kerja gitu, yang mau bekerja gitu dan merantau. Gue ada beberapa tips yang pengen gue kasih tahu untuk kalian yang mau menjalani Ramadan di perantauan. Gue mulai yang pertama. Tips yang pertama yang gue pengen kasih tahu ke lu adalah managing uang. Itu adalah hal yang penting. Walaupun sebenarnya managing uang itu adalah satu hal yang wajib dikuasai oleh semua orang, termasuk anak kosan, karena ini satu hal yang krusial gitu. Karena ntar lu di perantauan, mungkin lu yang secara keuangan masih bergantung ke orang tua kalian butuh banget yang namanya manajemen duit. Lu mesti memanage duit lu ntar untuk kegiatan apa gitu kan, buat kegiatan lu ntar perkuliahan, mungkin entah buat ngeprint lah, entah untuk beli alat tulis, mungkin kalau misalkan kurang gitu, atau mungkin buat ntar mungkin buat kumpul ya kan, buat kumpul entah ada iuran apa atau apapun gitu, lu mesti manage itu. Dan juga buat makan mungkin kayak gitu ya, mesti benar-benar pinter banget buat manage duit. Nah, ini gue lakukan di Ramadan tahun 2023 ketika gue lagi di kosan. Nah, managing duit itu penting karena ntar lu kan pastinya kan nyiapin duit untuk buka ataupun buat sahur gitu kan. Nah, akan ada masa di mana lu mesti mikir-mikir. Nah, mikir-mikir kayak, wah, gue mau buka ataupun sahur, kira-kira gue mau makan di mana ya? Terus kalau gue makan di warung tertentu, kira-kira gue pakai lauk apa ya? Biar harganya ngepas, biar setidaknya dalam, misalkan lu kasih waktu, misalkan lu dapat dana atau keuangan lu mungkin cukup untuk 1 bulan, maka lu mesti mikir panjang gitu. Setidaknya gue makan dengan menu ini, itu ntar kalau ini bakal cukup gak untuk 1 bulan gitu. Dan hal-hal yang lainnya. Gue akan ngasih tips kalau dari gue sendiri, kalau ngomongin urusan makan, yang paling penting adalah lu setidaknya punya skill untuk masak. Setidaknya masak air deh. Masak air, kalau nggak masak nasi. Karena itu hal penting. Lu setidaknya punya rice cooker. Kecil nggak apa-apa, yang murah nggak apa-apa. Yang penting lu pakai rice cooker untuk bikin nasi. Karena misalkan gini, kalau gue ceritain dulu. Kalau cara gue gimana? Gue pasti nyetok beras. Karena kalau gue sendiri masalah keuangan gue itu duit dari bokap nyokap itu buat gue itu untuk jangka waktu 1 minggu. Jadi untuk dalam jangka waktu 1 minggu gue duit itu gue pakai untuk beli bahan makanan. Dalam hal ini bahan makanan yang gue maksud adalah beras. Gue jadi nyetok beras dalam 1 minggu. Kalau 1 minggu, kalau buat gue sendiri 2 kilo untuk 1 minggu adalah hal yang cukup. Itu sudah cukup buat gue. Tapi untuk beberapa orang mungkin kurang. Jadi mungkin ya sesuaikan aja gitu. Kalau di gue ya, beli beras 2 kilo itu cuman habis 24.000. Itu harga standarnya 24.000. Kemudian kalau beli lauk, ya gue beli lauk tuh 5.000. Kalau standarnya gue di Solo ya, itu 5.000. Itu cukup untuk 2 kali makan. Oke. Sekarang kita hitung deh.
5.000 lauk ya. Lauk 5.000 itu untuk 2 kali makan, sahur dan buka. Kalau rentangnya 1 minggu, 5.000 kali 7 berapa? 35, ya kan? 35. Beras 1 bulan, 1 minggu, tadi gue bilang 24.000. 24 sama 35. Berapa tuh? 59. Ya mungkin 60 ribuan lah. Itu 60 ribuan ya. Oke, kita hitung 60 ribu dulu ya. Coba kita bandingkan kalau coba dibandingin ketika lu mungkin sahur dan bukanya adalah di warung, di mana lu pasti nyari nasi bungkus dong, ya. Nasi bungkus 1 kali makan, nasi sama lauk 5.000 mungkin ya. 5.000. Itu 1 kali makan ya buat waktu buka. 5.000 dikali 2, karena sahur pasti lu nyari makan juga kan, nasi bungkus juga. 5.000 kali 2, 10.000. Coba 10.000 lu kali 7. 70.000. 70.000 dibanding sama 60.000, lu hemat 10.000. Lumayan bro. Untuk anak kosan nilai seberapapun itu berharga banget. 1.000 selisih 1.000 aja berharga banget untuk anak kosan. Ini apalagi? Yang pertama itu. Kemudian tips yang kedua, kalau gue saranin, mungkin ini akan ada beberapa yang mungkin ada terjadi sesuatu hal yang salah mungkin dari apa yang gue omongin atau yang gue lakukan, tapi gue mesti share ini ke lu. Selama Ramadan mungkin gue akan bilang usahakan kalau gue sendiri di waktu malam, di waktu berbuka sampai waktu sahur itu lu selalu terjaga. Mungkin kalau gue ya selalu terjaga. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu lu bisa pakai untuk lu bisa manfaatin untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mungkin akan membuat lu jadi lebih ahli atau lebih skill lo jadi lebih bertambah gitu dan yang lain-lainnya gitu. Kalau ada kegiatan mungkin lu mesti nyelesain kerjaan gitu, ya lu selesain kerjaan lu di waktu-waktu itu. Karena untuk nggak semua orang melakukan hal ini, tapi kayaknya ke beberapa orang yang ngekos ataupun yang ngerantau, kayaknya waktu malam atau waktu yang bisa dipakai untuk bergadang itu tuh waktu yang tepat untuk mengerjakan suatu hal. Paham nggak maksud gue? Jadi kalau misalkan untuk lo yang dapat tugas banyak mungkin di kosan, di kuliah, lu ngerjainnya di waktu begadang, itu waktu yang luar biasa loh. Itu waktu yang tepat untuk lu bisa lebih fokus. Entah ini nggak semua anak kosan merasakan hal tersebut ya. Kalau gue ngerasain. Jadi makanya kenapa kayaknya tugas-tugas gue tuh selalu kalau gue dapat tugas seringkali gue ngerjainnya di waktu-waktu itu, di waktu ketika gue bergadang. Karena itu adalah waktu yang tetap atau waktu yang tepat untuk gue lakuin itu. Gitu. Terus apalagi? Kembali lagi ke menghemat yang tadi. Menghemat dana yang tadi gue sempat sebutin di tips yang pertama. Kalau ada event bagi takjil gratis atau menu buka gratis, ikuti kegiatan takjil gratis ataupun yang ikuti yang takjil gratis ataupun menu buka gratis. Kalau kalian memang sayang sama dana kalian atau budget kalian, seperti yang tadi gue omongin. Jadi misalkan lu misalkan lu orang yang lu bisa naik motor, jadi misalkan lu kegiatan pasti pakai motor, lu pergi-pergian pakai motor gitu, lu bisa hemat duit lu gitu. Kayak tadi gue bilang, kalau tadi misalkan stok beras sama lauk, lu bisa lebih hemat lagi dengan nyari takjil gratis atau nyari menu buka gratis. Itu akan bisa lebih menghemat lagi. Ya bayangin aja, kalau misalkan lu tiap hari nyari buka gratis, kan tadi kan kita coba ya, kita ngitung budget lagi. Waktu sahur dan berbuka tadi kan lauk 5.000. Ya mungkin sekitar habisnya 60.000 ya. Coba bandingin sama kalau misalkan lu
buka gratis ataupun takjil gratis. Kalau di perhitungan yang tadi gue bilang nyetok beras sama lauk itu untuk 2 kali makan, lo beli lauk 5.000 untuk 2 kali makan, lo bisa kurangi jadi mungkin sekitar lo mungkin beli lauk cuma 3.000 atau 2.000-an atau 2.500-an doang aja untuk 1 kali makan, bisa tuh. Kemudian stok beras tadi yang 2 kilo yang tadinya buat seminggu bisa diperpanjang sampai jadi 2 minggu doang. Jadi lu masak nasi cuma buat sekali makan doang gitu kan. Jadi beras 1 kilo doang untuk 1 minggu. 1 kilo mungkin sekitar ya habisnya 12.000 ya. 12.000, lauk 2.500 atau ya mungkin 3.000-an deh. Lauknya 3.000. 3.000 kali 7 berapa? 21.000. 21.000 sama 12.000 33.000. 33.000 guys. Tadi 60.000 kalau 2 kali makan untuk 1 minggu. Ini 33.000 untuk 1 kali makan. Dengan bukber gratis atau buka gratis. Jadi lebih hemat lagi. Jadi dengan gambaran kasarnya ya. Jadi intinya kalau misalkan ada buka gratis ataupun takjil gratis, ikuti. Karena itu akan bisa menghemat budget lo untuk bulanan ataupun mingguan. Jadi gitu. Dan gue lanjut lagi. Selanjutnya adalah gue sempat pengen ngomongin soal lebaran. Kalau ngomongin lebaran ya tetap di rumah lah ya. Ngapain gue lebaran di kosan? Mungkin lebih ke jelang lebaran sih. Kegiatan takbir keliling pasti. Tahun 2022 yang lalu gue ikutan kegiatan takbir keliling. Dan itu bukan suatu hal yang spesial menurut gue. Karena kayaknya memang udah dari tahun ke tahun memang ada kegiatan itu. Dan walaupun sebenarnya itu untuk pertama kalinya gue ikutan takbir keliling. Karena biasanya gue cuma ngikutin dan ngedokumentasiin doang. Itu 2023 ini apakah akan ada seperti itu gue nggak tahu. Tapi yang pasti 2023 gue akan bikin konten malam takbiran live show. Jadi teman-teman semuanya, nih bridgingnya bagus nih. bridgingnya bagus. Jadi buat teman-teman semuanya, gue mau ngingetin kalau video podcast ini masuk ke paket konten pesona lebaran. Nah, paket konten pesona lebaran ini ada 2 konten yang yang udah gue siapin untuk menemani waktu jelang lebaran kalian. Video podcast ini hadir di hari Rabu, di mana hari ini kalian dengerin. Dan ada konten kedua yaitu adalah Lukman Yusenet Live Show yang gue bikin spesial malam takbiran yang akan berlangsung kira-kira tanggal 21 April. Ya kita lihat aja nanti keputusan hasil sidang isbat ntar hari Raya Idul Fitri itu di tanggal berapa? Tanggal 21 atau tanggal 22 kan? Kita lihat aja nanti gimana. Yang pastinya di malam takbiran. Jadi itu aja. Itu aja karena kayaknya udah cukup panjang 1 jam lebih. Ini kalau gue total tadi 26 sama 36. Tapi ntar di editing akan berapa menit. Dan sekalian buat nutup ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin Hanafi dan tim ya. Kalau selama 1 tahun terakhir gue mungkin dalam menyampaikan sesuatu mungkin kurang berkenan di hati. Kita akan terus evaluasi, semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih baik lagi dalam memberikan informasi, entah memberikan hiburan atau memberikan sesuatu yang keren lah di Lukman Yusenet Media ke depannya. Begitu ya. Thank you banget, kita ketemu lagi di next episode berikutnya. Entah kapan kita upload, tapi buat kalian yang mau dapat informasinya silakan langsung aja follow Instagram @lukmanyusenet.media atau Instagram gue di @hanafilukman untuk dapat info lengkapnya. Oke? Kita ketemu lagi di next episode berikutnya. Lukman Yusenet, Lukman Hanafi, whatever is this. Hanafi pamit. Stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat menunggu waktu buka puasa teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan video podcast with me Lukman Hanafi di YouTube. Untuk versi fullnya kalian bisa dengarkan di aplikasi Noise maupun aplikasi audio streaming lainnya. Buat kamu yang penasaran dengan video podcast episode sebelumnya, kalian bisa dengarkan di sini. Tunggu video podcast episode berikutnya yang akan hadir setiap 1 bulan sekali. Jadi ya itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.